Halo, selamat pagi. Udah bisa live lagi ternyata sekarang. Jadi, sebetulnya gue cuma mau bilang sharing singkat aja. Sebelumnya selamat tahun baru semuanya. Moga-moga tambah sehat. Itu yang paling penting dan terutama. Tetap sehat terus. Lalu yang kedua, tambah cuan. Oh, ada Rasya, Swastika, Roni. Pagi, pagi Om Muhammad Hisham, Pak Mudi Danu, Pak Warkop Sulis. Kok ternyata ada orang ya? Kok di saya nggak ada orang loh malah. Di sini muncul baru. Pagi bro, Hafiz, Pak Bobi, Pak Amsal, Aditya. Sudah lama ditunggu ya, thank you ya. Pagi Umi Fatona, Bambang Suryawan, kongret 10 ribunya. Ya, kemarin kita makan bakso Solo di kantor perayaan sama teman-teman. Merayakan 10 ribu. Tapi yang penting bukan 10 ribunya sih. Yang penting apa yang kita sharing itu bermanfaat. Jadi tetap yang paling penting itu. Karena memang tujuan kita bikin YouTube ini kan bukan buat dapat subscriber atau bukan buat apa viewer segala macam, enggak. Tujuannya memang buat edukasi, sharing sama teman-teman sekalian. Pagi Beats Incorporated, gue penasaran ini sama Beats Incorporated ini udah sering, kayaknya kemarin ada posting di komen di YouTube juga ya. Kayaknya usahanya pemusik nih, musisi nih, Beats Incorporated dubstep ya. Pagi Dewa Chandra, pagi Dodi and Bakpao, pagi Finander Immanuel. Wah, lama nggak kelihatan nih Om Finander nih. Pagi Hafiz. Oh, Ivo Yuda. Mantap. Kemarin ada pertanyaan Ivo Yuda, kayaknya kita jawab 2 kali deh di AMA. And pagi juga Andi Wiraguna. Oh, beli yoga. Mantap. Salam sehat. Jadi kita udah miss 2 minggu kemarin. Karena bolak-balik. Ya mungkin teman-teman udah ada yang tahu. Rencananya kita kemarin tuh sempat mau live dari Batam. Tapi sibuk banget, padat banget. Terus kemarin sempat ke Lampung, bolak-balik itu 2 kali. Terus ke Subang, ke Bandung, ke Purwakarta, terus ke Indramayu. Jadi 2 minggu terakhir kemarin mau tutup tahun 2021 itu malah justru malah tambah padat, tambah ramai. Banyak beberapa hal yang menarik gitu ya. Jadi dalam perjalanan itu saya lihat ada kabar buruk dan kabar baik sih. Tapi kabar baiknya dulu, Indonesia itu ternyata surplus beras ya di tutup tahun 2021 kemarin. Jadi kita lihat di tingkat penggilingan itu harga beras itu 8.800 kilogram. 8.800 rupiah ya per kilonya. Dan karena saking banyaknya beras yang kita punya, eh, mereka sekarang malah justru bingung cari pembeli. Karena kalau datanya benar ya, kita itu surplus beras hampir 2 juta lebih. Jadi 2 juta ton lebih. Pembeli besar beras di Indonesia itu biasanya Bulog, lalu ada RNI, itu kantornya di dekat kantor kita juga di Kuningan, Mega Kuningan. Terus yang ketiga Food Station. Food Station itu salah satu anak usahanya si RNI, sama kayaknya ada joinan sama Pemprov DKI juga deh. Hitungannya kayaknya badan usaha daerah, badan usaha milik daerah. But anyway, ya itu perjalanan yang menarik sih, karena kayak hari ini kan kita mau bahas 9 sektor yang prospektif ya di tahun 2025. Nggak nyangka ternyata 2025 sebentar lagi. 3 tahun lagi udah 2025. Kalau menurut gua dan apalagi dari perjalanan kita kemarin, beberapa saham 3 tahun terakhir dari sejak tahun 2018 itu dalam 3 tahun kita cuan banyak itu dari sektor yang berhubungan dengan financial services. Mungkin teman-teman kalau ada yang ikut saya dari zaman sebelum di ban sama Stockbit, ya kita cuan banyak banget dari financial services, dari perbankan ya mungkin kalian udah tahu, terus dari perusahaan semacam leasing lah kayak kita dulu pernah masuk di MPMX Mitra Pinastika, kalau tahu yang suka main motor, kredit motor terbesar di Jawa Timur. Beberapa ada di Bali juga, itu grupnya MPM. Tapi cuannya nggak terlalu besar sih di situ, cuman saya dapat pelajaran yang sangat-sangat bagus dari investasi di Mitra Pinastika. Em,
karena bandarnya kejam banget zaman dulu tuh ya. Jadi ya kita dapat pelajaran bagus, cuman akibatnya kita jadi cuan besar di Tifa. Kalau saya waktu itu tidak kena jebak di MPMX, Mitra Pinastika, saya nggak bakal bisa cuan 500% lebih tuh di Tifa. Jadi ya namanya investasi ya, investasi itu perjalanan gitu, nggak, orang nggak bisa kebanyakan teori tapi prakteknya nggak pernah. Eh, investasi di perusahaan leasing itu beda dengan investasi di perusahaan perbankan. Kemarin kita habis syuting ama di kantor soal, ada yang nanya gimana caranya investasi di bidang perbankan. Nanti kamu bisa cek bahwa yang penting itu di bidang perbankan itu, sorry belum di silent. Soalnya mau meeting lagi. Saya jam 9.30 mesti ke Sentul, habis itu ke Bogor. Jemput orang dulu. Jadi eh, kalau masih ingat kemarin kita pernah syuting yang ada mantan atasan saya, mantan bos saya buka pabrik di Jawa Tengah. Nah kebetulan dia lagi di Jakarta. Jadi hari ini dia minta ketemuan Ben 9.30, bukan 9, jam 10 kita jalan ya ke Sentul. Nanti kita ketemuan sama si Bapak X di Bogor. Jadi gua nggak mau mention lah Bapak X ini siapa. Cuman mungkin kalau seandainya proyek yang berjalan lancar, teman-teman juga bakal tahu dalam 3 bulan ke depan lah kita akan launching produk bareng dia. Produknya bukan produk khusus retail, melainkan produknya khusus salah satu sektor yang akan kita bahas hari ini. Dan kalau invest itu kan bukan buat beli saham yang, menurut gue ya, invest itu bukan beli saham yang besok bakal naik atau bulan depan bakal naik, itu kan trader ya. Tapi kalau investasi itu selalu berpikiran long term. Jadi di 2022 ke depan ini kita punya waktu nih 3 tahun buat investasi di perusahaan yang bisa kasih cuan multi bagger ya udah pasti, dengan time frame ke 3 tahun ke depan. Nah beberapa sektor ini ada 9 sebetulnya yang gue prediksi bakal, menurut gue akan bagus. Dan kalau kamu lihat video Lo Keng Hong yang kemarin kita upload, itu belum selesai sih sebetulnya, agak panjang videonya Lo Keng Hong, cuman nanti kita bikin sesi 2-nya, belum sempat rekaman lagi. Ada beberapa hal yang gue sepakat dengan Lo Keng Hong, ada beberapa yang tidak. Nah yang sepakat adalah menurut gue ada 9 sektor nih yang peluangnya bagus selama 9 tahun ke depan, selama 3 tahun ke depan di 2025. Yang pertama itu, dan yang paling bagus itu tetap yang berhubungan dengan financial services. Jadi kalau kamu bertanya financial services itu apa? Kalau di Astra, dulu kan saya kerja di salah satu anak usahanya Astra ya. Astra itu ada banyak tangan. Astra Internasional maksud gue. Ada yang tangannya bergerak di bidang otomotif. Mungkin kamu pernah dengar Toyota, Honda, AHM, Astra Honda Motor segala macam. Ada yang bergerak di bidang energi, batu bara. Ada yang bergerak di bidang properti, Astra Property. Ada yang Astra Infra, bergerak di infrastruktur. Ada macam-macam lah. Nah salah satu tangan yang waktu itu saya pegang itu adalah divisi Finser. Jadi Finser itu Astra Financial Services. Gue nggak mau ngomong banyak ya karena nanti ada rahasia perusahaan bocor, bahaya. Tapi Astra Financial Services itu undernya itu zaman dulu itu ada Bank Permata. Jadi mereka punya bank. Terus kemudian kan dijual ya ke Thailand. Yang kedua itu ada asuransi. Asuransi ini ada 2 jenis. Astra Insurance itu yang perusahaan asuransi umumnya. Lalu ada Astra Life. Kalau kamu pernah dengar Aviva, ya itu Astra Life, itu asuransi jiwanya. Kalau General Insurance-nya produknya paling terkenal itu Garda Auto. Nah mungkin kamu tahu sekarang, oh Garda Auto, ternyata Garda Auto punya Astra ya. Nah selain itu ada lagi yang banyak, ada TAF itu buat leasing, ada FIF kalau kamu kredit kendaraan mungkin kamu pakai FIF, ACC mungkin kamu pernah dengar. Nah itu under financial services. Jadi kalau di sini saya bilang sektor pertama yang bagus adalah financial services, itu bukan cuma perbankan, no, tapi itu semua under arm yang ada di dalam satu payung yang namanya financial services atau jasa keuangan kalau di OJK bilang. Jadi ada apa? Ada asuransi. Asuransi dibagi 2 lagi, asuransi jiwa, asuransi umum. Lalu ada yang kedua, ada leasing
Yang ketiga ada perbankan. Nah, selain itu apalagi? Sebetulnya ada, cuman Ostra nggak punya waktu itu. Yang keempat itu yang berhubungan dengan brokerage. Jadi stock brokerage itu ada sekuritas di situ, ada private equity kayak misalkan Stockbit itu kan sekarang udah berubah tuh jadi sekuritas. Udah punya sekuritas sendiri bahkan. Terus ada venture capital, itu sebetulnya juga financial services. Termasuk juga di dalamnya komponen fintech. Nah, dalam 3 tahun ke depan, ini sektor yang akan bergerak paling cepat dan yang paling cuan. Jadi, kalau ditanya apakah tahun 2023 2022 strategi kita berbeda dengan Lo Keng Hong, ya dan tidak gitu loh. Jadi ada beberapa yang gue sepakat, which is kalau beliau memang mau masuk ke bank yang hybrid, bukan bank konvensional, bukan juga bank digital, karena menurut dia bank digital itu tidak punya aset, terlalu harganya kemahalan dan lain sebagainya. Tapi dia suka investasi ke bank konvensional yang akan bertransformasi menjadi perusahaan digital. Ya kamu cek nanti yang videonya Lo Keng Hong. Di situ ya gue juga sepakat, karena apa, dia under satu sektor yang menurut saya prospektif masuk ke 2025. So di situ gue sepakat. Yang kedua, dan ini alasan kenapa gue akan lakukan investasi yang cukup besar di sini.